Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaum, yaumul khamis, 16 November 2023, bertepatan dengan 2 Jumada Al-Ula 1445 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Aqidah, yang mana pembahasan kita pada sekarang ini kitab Aqidah Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Maka kita masuk kepada poin yang kelima. Nu'minu bi annal mu'minina sayarawna rabbahum fil akhirati bila kaifin. Maka di poin yang kelima dari keimanan ahli sunnah wal jamaah, yang menjadi usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah adalah orang-orang mukmin akan melihat Allah di hari akhir. Dan keyakinan ini keyakinan yang mana keyakinan ini dijadikan landasan dari usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, dikarenakan kelompok ahlul bid'ah tidak menyetujuinya, bahkan menyelisihinya. Maka yang ma'ruf dari kelompok ahlul bid'ah yang menyelisihi dari permasalahan ini adalah Al-Jahmiyah, kemudian Al-Mu'tazilah, kemudian Ar-Rafidah, dan juga Al-Khawarij. Maka mereka semuanya menafikan dari keyakinan ini. Dan kelompok ini akan mendapatkan kerugian yang sangat besar, karena melihat Allah Jalla wa'ala merupakan kenikmatan yang paling puncak prima di hari akhirat kelak. Seperti di dalam hadis-hadis yang banyak di Al-Quran, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, yang maknanya bagi mereka orang-orang yang melaksanakan amal-amal soleh dan beriman, al-husna, dimasukkan kepada surga, wa ziyadah, dan diberikan oleh Allah tambahan melihat Allah di surga. Maka di sini menjadi pendalilan kalimat al-husna, masuk surga, wa ziyadah, dan tambahan melihat Allah di surga adalah tambahan kenikmatan. Dan di dalam ayat yang lain juga, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Maknanya wajah-wajah mereka penduduk surga dalam keadaan penuh kebahagiaan di saat mereka melihat wajah Allah. Maka ditafsirkan ayat yang pertama tadi di Sahih Muslim dari Suhaib ibnu Sinan, yang mana Nabi meriwayatkan bahwa Allah Jalla wa'ala berkata kepada penduduk surga, ya ahlal jannah azidukum syai'an, wahai penduduk surga, tidaklah kalian kami berikan tambahan kenikmatan? Maka heran penduduk surga dan mengatakan bahwa kami ini telah mendapatkan kenikmatan yang kami inginkan dengan dimasukkan kepada surga. Kenapa Allah mengatakan hal azidukum, tidaklah mau kami berikan tambahan? Maka mereka mengatakan qad bayatta wujuhana, engkau telah menyelamatkan wajah-wajah kami dari api neraka. Wa qad anqadtana minan nar, dan engkau telah
menyelamatkan kami dari api neraka dan masuk kepada surga. Wa adkhaltal jannah, maka kami telah di surga dalam keadaan penuh kenikmatan. Kenikmatan apalagi yang akan engkau tambahkan? Fayakshifu Rabbuna jalla wa ala fayarawna ila wajhihi, maka Allah membuka hijab di antara mereka dan terkesiaplah wajah Allah yang mulia. Maka mereka merasakan nasau bini'amin, mereka akan merasakan bahwa kenikmatan melihat wajah Allah adalah kenikmatan yang puncak prima, seakan-akan mereka tidak pernah melihat kenikmatan di surga yang penuh kenikmatan. Maka al-jaza min jinsil amal. Bagi mereka orang-orang ahlul bid'ah yang menafikan melihat Allah di hari akhirat di surga, maka mereka akan terlarang dari melihat wajah Allah. Al-jaza min jinsil amal. Siapa menabur angin, mereka akan menuai badai. Maka mereka lari dari Al-Quran dan hadis-hadis yang mutawatir dan mengutamakan akal-akal mereka yang jauh dari kebenaran, sehingga mereka diharamkan dari melihat wajah Allah yang merupakan puncak kenikmatan haid inaf di saat mereka masuk surga. Dan disebutkan di sini mereka akan melihat wajah Allah fil akhirah. Maka fil akhirah ini adalah manhaj ahli sunnah wal jamaah, dan yang dianginkan di sini fil akhirah fi maudi'ain, di dua tempat. Pertama di arasatil qiyamah, di saat mereka sedang dikumpulkan di mahsyar. Dan yang kedua fil jannah, setelah mereka sukses menyeberangi as-sirat, maka mereka akan melihat wajah Allah fi maudi'ain, dalam dua keadaan. Dan ini yang diinginkan keyakinan ahli sunnah. Dan keluar dari lafaz fil akhirah, yakni fi dunya. Adapun fi dunya bukan dari manhaj ahlu sunnah wal jamaah melihat Allah. Dan ini justru adalah manhaj selain ahli sunnah, yakni kelompok as-sufiyah, yang mana mereka gulu bisa melihat Allah di muka bumi ini. Dan kelompok ini jelas dalam keadaan kesesatan, karena ahlu sunnah mengatakan tidak pernah melihat Allah di dunia, dengan dalil seperti Al-Quran di surat Al-A'raf, di mana Musa meminta untuk melihat Allah, maka Allah mengatakan lantaroni, kamu tidak akan pernah melihat aku. Dan juga di dalam hadis yang asalnya diriwayatkan oleh Imam Muslim mu'allaqan, diriwayatkan Ashabus Sunan, di mana di situ disebutkan innakum lantarau rabbakum hatta tamutu, bahwa kalian tidak akan pernah melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Maka di sini jelas kaum muslimin tidak akan pernah melihat Allah di dunia karena mereka masih hidup, belum mati. Maka inilah keyakinan dari poin yang kelima. Kemudian berkata asy-syekh fil akhirah bila kaifin, melihat Allahnya itu tanpa harus kita bertanya-tanya. Dan ini telah kita bahas dari ucapan Imam Malik di saat datang seseorang mengatakan bagaimana Allah bersemayam di atas arsy-Nya di saat membaca ayat Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Maka dikatakan bahwa sifat istiwa dari segi lugatil Arabiyah maklum. Maknanya istiwa adalah Allah bersemayam. Maklum, maknanya kembali kepada Arab. Wal imanu bihi wajib. Maka wajib beriman dari ayat-ayat Al-Quran tentang sifat-sifat Allah. Tidak boleh menafikannya. Wa amma kaifiyatuhu majhul. Adapun tentang bagaimananya Allah bersemayam itu majhul. Maksudnya tidak diketahui. Jangan kalian menanya-nanyakan perkara seperti ini. Karena tidak ada khobar dari Al-Quran dan Sunnah tentang Allah. Allah hanya menyebutkan bersemayam, ya sudah. Bukan maknanya duduk. Bukan maknanya tiduran Allah di atas arsy-Nya itu.
dan seterusnya. Kita tidak mendapati ilmu tersebut, maka tidak boleh kita menanyakan. Dan yang terakhir, wasu'al anhu bid'ah. Terus menanyakan bagaimana sifat-sifat Allah yang lainnya, bagaimana tangan Allah, bagaimana wajah Allah, bagaimana Allah yasma wa yubsir, Allah maha mendengar dan maha melihat, bagaimana mata Allah, bagaimana telinga Allah misalnya. Maka di sini tidak boleh seseorang melaksanakan yang demikian dalam penetapan sifat Allah, karena ditakutkan nanti masuk kepada tasbih, menyepirtikan Allah seperti makhluknya. Maka bila kaifin, tanpa menanyakan bagaimana, dan dulu salaf menerima ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah, salah satunya di dalam surat misalnya Al-Fatihah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dari sifatnya maha pengasih dan maha penyayang, dari nama Allah diambil menjadi sifat, maka mereka tidak pernah menanyakan apa itu sifat Ar-Rahman bagaimana, dan sifat Dur-Rahmah, dan bagaimana sifat-sifat yang lain. Bahkan di dalam hadis disebutkan Allah yadhaku, Allah itu tertawa kepada dua manusia, fi sahihain an Abi Hurairah, yang mana keduanya masuk surga. Yang satu dalam keadaan berjihad melawan orang kafir dan terbunuh oleh orang kafir, masuk surga. Kemudian yang satu lagi masuk surga, orang kafir tersebut, yang mana dia telah membunuh orang muslim, kemudian bertaubat dan masuk kepada Islam dan berjihad dan mati. Maka keduanya masuk surga dan Allah tertawa. Para sahabat tidak ada riwayat bagaimana tertawanya Allah itu wahai Rasulullah. Tidak ada. Maka tinggalkan perkara yang demikian. Maka Imam Malik mengatakan wasu'al anhu bid'atun. Pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimananya Allah ini bid'ah. Ala dinaksan kumu. Wa nu'minu bisyafa'ah wa bi khurujil muwahhidin minan nar. Dan beriman kepada asy-syafa'ah. Dan meyakini bahwa orang-orang muwahhidin itu bisa dikeluarkan dari api neraka. Apa maknanya? Bahwa dari orang-orang muwahhidin itu ada yang masuk api neraka. Kita imani itu. Seperti contohnya apa? Hadis Sahal ibnu Sa'ad yang sering kita ulang. Di mana Nabi di saat berjihad mengatakan man arada an yangdura ila rajulin min ahlin nar falyangdur ila hada. Barang siapa yang ingin melihat penduduk api neraka maka lihatlah kepada orang ini.